wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita manfaatkan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya, gitu ya. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia dari Allah, baik itu nikmat iman dan Islam maupun nikmat sehat walafiat. Nah, nikmat iman dan Islam itu adalah sebesar-besarnya nikmat, karena tanpa adanya iman dan Islam, gitu ya, kita tidak akan bisa selamat di akhirat kelak. Ya, sholawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan hari ini saya ingin bercerita terkait dengan seekor lebah, gitu ya. Lebah adalah salah satu hewan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, bahkan itu menjadi salah satu nama surat, yaitu surat An-Nahl. Kita lihat di surat An-Nahl ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Nah, sebenarnya kenapa saya menceritakan tentang lebah atau menyebutkan tentang lebah, saya ingin mari kita belajar dari lebah ini, gitu ya. Bagaimana cara menjadi lebah. Nah, menjadi lebah di sini maksudnya adalah kita belajar dari kehidupan lebah. Yang pertama, lebah itu memahami tujuan hidupnya. Lebah memahami tujuan keberadaan mereka dan menjalani seluruh hidup mereka untuk mencapainya. Jadi mereka itu tahu bahwa mungkin tidak semua makanan yang mereka kumpulkan mereka bisa makan, tetapi mereka terus mengumpulkannya dan mereka mengembalikannya atau memberikannya kepada komunitas mereka sesama lebah, gitu ya. Jadi alangkah bermanfaatnya, gitu ya, kehidupan lebah ini untuk kehidupan sesamanya, gitu ya. Jadi, nah, apa yang bisa kita pahami di sini, maka kita juga harus bisa bermanfaat, gitu ya, untuk kehidupan orang lain. Kita di sini hidup tidak hanya sendiri, tetapi juga kita hidup bersosial, gitu ya, sosial masyarakat. Kita hidup di dalam masyarakat dan kita tahu bersama bahwa yang sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat, gitu ya, bagi sesama. Dan memahami tujuan hidup ini, mari kita tengok tujuan penciptaan kita sebagai manusia, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa sesungguhnya tidaklah manusia itu diciptakan untuk beribadah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, ibadah di sini konteksnya tidak hanya sholat, puasa, zakat, yaitu mah jelas, gitu ya, kewajiban rukun Islam, gitu ya. Tetapi di sini ketika seorang ayah ataupun seorang laki-laki mencari nafkah untuk keluarganya, itu juga merupakan ibadah. Atau ketika para mahasiswa mengkaji ilmu, gitu ya, untuk kehidupannya, itu juga ibadah, gitu. Karena kan setiap muslim laki-laki ataupun perempuan, gitu ya, diwajibkan untuk mencari ilmu, gitu ya.
Nah, terutama di sini ilmu agama. Ya, jangan sampai kita belajar di PGMI tapi melupakan gitu ya agama, ilmu agama. Ya alhamdulillah ya kalian ada di PGMI, kalian tidak hanya belajar terkait dengan bagaimana mengajar di tingkat SD atau MI, tetapi juga ditempa gitu ya agamanya di mata kuliah keuinan. Terus yang kedua, belajar dari lebah itu adalah belajar makan dari sumber yang halal dan thayyib gitu ya. Jadi lebah hanya makan dari bunga yang thayyib, murni dan sehat. Ia tidak tertarik pada hal-hal yang menjijikan. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia gitu ya, ketika kita belajar dari lebah, kita harus makan makanan yang sehat, yang tidak hanya halal gitu ya, tetapi juga menyehatkan. Ya, contohnya kita makan sayuran, buah-buahan gitu ya. Dan kita meminimalisir makanan-makanan yang bermicin, seblak mungkin ya, atau jangan sampai buka puasanya pakai seblak gitu ya, itu kan tidak halal tapi tidak thayyib bagi tubuh gitu ya. Dan ini juga bukan hanya tentang makanan tetapi juga tentang sopan santun di mana kita mendapatkannya. Jadi ini juga tidak hanya tentang makanan tetapi bagaimana cara kita mendapatkannya. Ya, mendapatkannya itu haruslah dengan cara yang halal gitu ya, dengan cara yang halal dan benar pula gitu ya, cara mendapatkan makanan tersebut. Terus yang ketiga, ketika kita belajar dari lebah adalah kita memikirkan apa yang akan keluar dari mulut kita. Maksudnya kita memikirkan apa yang hendak kita bicarakan gitu ya. Jadi apa yang keluar dari mulut lebah itu adalah cairan murni, yaitu madu yang memberikan obat bagi setiap manusia dari penyakit. Hal yang sama juga yang harus kita lakukan itu adalah apa yang keluar dari mulut kita itu harus sesuatu yang baik pula. Ketika kita berkata-kata itu tidak menyakiti orang lain atau bahkan menjadi penyakit bagi orang lain gitu ya. Tapi justru ketika kita berkata-kata itu harus menjadi kesembuhan bagi orang lain dan harus menjadi sesuatu yang baik bagi orang lain pula. Kadang kan ada istilah mulutmu adalah harimaumu gitu ya. Mulutmu adalah harimaumu. Jadi hati-hati dengan mulut kita, jangan sampai mengeluarkan sesuatu yang buruk, baik itu kata-kata ataupun sikap gitu ya, misalkan meludah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi harus dipikirkan dengan matang-matang apa yang keluar dari mulut kita. Terus yang selanjutnya, yang keempat, ketika kita belajar dari lebah adalah kita memikirkan hubungan kita sebagai manusia. Lebah itu menghormati dari mana ia makan dan tidak merusak atau menghancurkan bunga-bunga di mana ia mendarat dan makan. Nah, demikian juga sebagai seorang muslim ya, kita harus memikirkan hubungan kita baik dengan sesama manusia ataupun dengan alam. Ya, dengan alam, dengan ciptaan Allah. Jangan sampai kita malah merusak. Kita malah merusak apa yang ada di alam, kita malah merusak apa yang ada di dunia ini yang sudah Allah ciptakan gitu ya. Jadi berhubungan baiklah dengan alam dan berhubungan baiklah dengan diri kita sendiri dan dengan orang lain pula. Jangan sampai di mana ada kita di situ ada kerusakan. Jangan sampai seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah tidak memotong rezeki orang lain. Maksudnya adalah ketika lebah lain dari sarang yang berbeda melewati bunga, ia mencium dan mengamati apakah bunga itu sudah memiliki hubungan dengan sarang lain. Maka
si lebah ini tidak istilahnya mencurinya, atau jika jadi ketika si bunga itu sudah menjadi ladangnya lebah lain, si lebah itu tidak menghinggapinya gitu ya, tapi ia meninggalkan bunga itu sendirian. Maka dari itu kita gitu ya sebagai manusia jangan sampai kita mengambil lahan rezeki orang lain. Maksudnya seperti apa? Maksudnya misalkan ketika ada teman kita yang dia itu misalkan sudah bekerja misalnya di sekolah B, terus kemudian kita juga ingin bekerja di sana dengan cara apa? Dengan cara menjelek-jelekan orang tersebut gitu ya, sampai orang tersebut itu dikeluarkan dan akhirnya kita bisa masuk ke sana. Nah, itu adalah cara seperti itu tidak boleh dilakukan gitu ya oleh seorang muslim gitu ya. Jadi rezeki Allah itu sangat luas, dan setiap manusia itu punya rezekinya masing-masing. Jika misalkan tidak ada di lahan yang itu rezeki kita gitu ya, insya Allah akan ada di lahan yang lain, asalkan kita terus berusaha. Terus ya mungkin itu saja beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan belajar dari lebah. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Sebenarnya masih banyak gitu ya, diantaranya harus mau bekerja keras, bersusah payah gitu ya untuk mencapai tujuan yang baik, terus mampu bekerja sama dalam tim, terus tidak membiarkan siapapun jatuh gitu ya, terus produktivitas kelompok, memahami waktu dan lingkungan tempat kita tinggal gitu ya. Itu diantaranya hal-hal yang bisa kita pelajari dari lebah. Karena waktu sudah 12 menitan, kita tutup saja tausiah ataupun kata-kata pada hari ini ditutup dengan pembacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.